Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galun Rohim, NIM 2021-53075, kelas Sistem Informasi B. Yang terhormat Bapak Arif Setiawan, SKUM MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah dasar akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Implementasi Sistem Akuntansi Government dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah telah menjadi pola baru dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengolahan keuangan negara. Selain itu, juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam mengambil keputusan dalam upaya mewujudkan good government. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan virtual online atau interview dengan reviewer atau auditor, kepala keuangan, kepala subfinance, cyber operator, dan simak BMN di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah telah mendukung penyusunan laporan keuangan. Namun, sebagai saran dalam penelitian ini, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan, kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam laporan keuangan, terutama dalam pengungkapan teknis laporan keuangan. Perlunya dukungan dari tim teknis dari Kementerian Keuangan sehubungan dengan pembaruan aplikasi pendukung dalam penyusunan laporan keuangan. Next page. Teori laporan keuangan. Sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 bahwa kerangka konseptual dalam SAP merumuskan konsep-konsep yang mendasari persiapan pengembangan SAP yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai berikut. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan. Menyusun standar dalam melaksanakan tugasnya. Kompiler laporan dalam mengatasi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Pemeriksaan dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun secara standar. Para pengguna laporan keuangan dalam interpret informasi yang disajikan dalam LK disiapkan sesuai standar. Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan keuangan pemerintah pusat LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Laporan keuangan utama menurut SAP terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan tentang perubahan saldo anggaran berlebih atau laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional LO, laporan arus kas LAK, pernyataan perubahan ekuitas LPE, catatan laporan keuangan PALK. Ada beberapa kelompok utama penggunaan laporan keuangan pemerintah, tetapi tidak terbatas pada masyarakat
wakil rakyat, lembaga audit, dan badan pengawas. Pihak-pihak yang memberikan atau berperan dalam donasi, investasi, dan pinjaman. Selanjutnya adalah karakteristik laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan adalah langkah-langkah normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan sehingga laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan. Antara lain, yang pertama adalah relevan. Apa itu relevan? Laporan keuangan dapat dikatakan relevan jika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau sekarang dan memprediksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi pernyataan finansial yang relevan dapat ditautkan ke maksud pengguna. Informasi yang dapat diandalkan harus memenuhi karakteristik. Di antaranya adalah memiliki manfaat laporan keuangan atau nilai umpan balik. Informasi memungkinkan pengguna untuk mengonfirmasi atau memperbaiki harapan mereka di masa lalu. Yang kedua, memiliki informasi nilai prediktif. Dapat membantu pengguna memprediksi masa depan berdasarkan hasil masa lalu dan peristiwa saat ini. Informasi timeline, yang ketiga, disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Lalu yang keempat adalah lengkap. Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan semaksimal mungkin, termasuk semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sehubungan dengan kendala yang ada. Informasi di balik setiap item utama, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas, sehingga kesalahan dalam menggunakan informasi dapat dicegah. Yang kedua, karakteristik laporan keuangan yang kedua adalah reliabilitas. Kesetiaan representasional menggambarkan informasi dengan jujur tentang transaksi dan peristiwa lain yang harus disajikan atau dapat diharapkan untuk disajikan. Dapat diverifikasi atau variability. Penyajian dalam laporan keuangan dapat diuji dan jika tes dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya masih menunjukkan conclusion yang sama. Netralitas, informasi yang ditujukan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Yang ketiga adalah sebanding. Informasi tersebut terdapat dalam laporan keuangan jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Atau laporan keuangan entitas pelaporan lainnya pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan ketika entitas menerapkan kebijakan in-akun yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan ketika entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Jika entitas pemerintah mengadopsi kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi saat ini, perubahan tersebut diungkapkan pada periode di mana perubahan terjadi. Laporan keuangan harus sebanding antara laporan keuangan yang disajikan untuk periode sebelumnya dengan laporan keuangan untuk periode tersebut. Selanjutnya adalah dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam istilah dan bentuk yang disesuaikan dengan pemahaman pengguna. Untuk alasan ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta kesediaan pengguna untuk mempelajari informasi yang bersangkutan. Selanjutnya adalah teori materialitas. Konsep materialitas telah dipraktekkan
dilibatkan dalam banyak hal dalam audit keuangan. Hasil audit keuangan mengungkapkan pendapat keadilan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlangsung dalam segala hal material. Hasil pemeriksaan dalam bentuk pendapat diperoleh dari jaminan yang wajar bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dengan demikian, materialitas adalah salah satu komponen penting dan mendasar dalam audit keuangan. Hal ini karena penentuan materialitas mempengaruhi pemberian pendapat tentang keadilan laporan keuangan. Materialitas adalah jumlah informasi akuntansi yang dalam hal kelalaian atau salah saji dilihat dari keadaan di sekitarnya dapat mengubah atau mempengaruhi penilaian pihak yang menaruh kepercayaan pada informasi. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam teori materialitas ini diantaranya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, atau DPD, Dewan Perwakilan DPRD, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menggunakan laporan keuangan pemerintah untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah terkait besarnya anggaran yang akan disetujui DPR atau DPRD. Selanjutnya adalah Kementerian Keuangan. Wah, ini belum Pak. Kementerian Keuangan juga memiliki kepentingan dalam laporan keuangan pemerintah terkait pencarian anggaran lembaga tersebut. Penentuan batas materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, kita sampai di akhir, kesimpulan. Kesimpulan dari tadi penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan di Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dan sangat bermanfaat. Masih ada kendala, yang kedua masih ada kendala dalam perbedaan persepsi atau hasil penggunaan alat aplikasi Saiba dan Simak BMN dan inventory. Hal ini diperlukan untuk mendukung sumber daya manusia yang komprehensif dari tingkat manajemen hingga operator dalam menyusun laporan keuangan. Sebagai saran atau masukan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang berkualitas bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka sebagai berikut caranya. Perlunya komitmen atau dukungan dari pimpinan kepala di semua tingkatan entitas pelapor dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan. Lalu, perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan, terutama dalam keterbukaan informasi teknis dalam laporan keuangan. Akhir, perlu dukungan dari tim teknis dari Kementerian Keuangan terkait pemuktahiran aplikasi pendukung dalam penyusunan laporan keuangan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.